Baik, kita buka halaman 125. Aduh Pak, maaf Pak, saya telat Pak. Stop, kamu nggak bisa masuk Arin. Lo kenapa? Saya kan juga pengen belajar, saya cuma telat bentar doang Kak. Sorry. Please, kamu itu bau Arin. Bau. Rin, kayak lu jangan masuk dulu deh. Soalnya tuh masih bau banget. Enak aja, pokoknya gue mau belajar. Rin, sorry ya, bukannya gue gak mau nemenin lo. Tapi gue gak kuat, lo bau banget. Gue duluan ya, Rin ya. Dulu gue gak pernah diginiin sama mereka. Dan dulu badan gue gak bau ketek. Semua ini berawal sejak gue ke hutan itu. Arin. Selamat ulang tahun ya. Semoga di umur lo yang baru ini mendapatkan banyak rezeki, lo dapat nilai bagus di kuliah, sama lo dapat jodoh. Amin. Ya. Lo tau siapa ya? Gua kita emang belum kenal. Gua Damar. Kita satu fakultas loh. Gua fakultas kehutanan juga, cuman beda angkatan. Dengar ya Damar. Lo pikir gue peduli? Coba lo lihat. Lo siapa, gue siapa? Sok-sok ngucapin lagi. Hai Arin, happy birthday. Kalau dari gue nyusul ya. Thank you. Thanks. Makasih ya. Selamat tahun ya. Makasih ya. Ini bunga dari siapa? Atau jangan-jangan lo punya penggemar rahasia ya? Nggak tahu. Saya dibikin penasaran aja. Gak apa, Rin. Lo simpen aja bunga itu. Nanti gue bakal bantuin lo buat menyelidiki siapa penggemar rahasia lo. Oke. Makasih, Bu. Sorry, Damar, gue gak sengaja. Sorry, gue bantuin ya. Enggak apa-apa kok. Udah. Iya. Udah. Thanks ya. Gue jadi curiga sama si Damar. Itu kenapa dia gugup gitu ya? Bon pembelian bunganya jatuh. Gue udah tahu siapa yang ngirimin lo bunga. Oh ya? Siapa? Cowok cakep bukan? Ya pasti bukan cowok jelek dong, ya nggak? Kan gue udah bilang, lo jangan ngarep. Yang ngirimin bunga ke lo itu ternyata si Damar. Gue nggak salah denger nih. Jangan bilang Damar anak yang cupu itu yang pakai kacamata, iya bukan? Hah? Dia? Ya ampun, tuh cowok nggak ada kaca apa? Udah ngerusak imajinasi gue aja. Ih. Ya udah, lo tenang dong, lo jangan emosi kayak gitu. Gimana gue nggak emosi? Aduh tuh cowok. Mendingan kita cari dia, kita kasih dia pelajaran, ya? Saya cowok. Aduh, Arin. Perhatian semuanya, berhubung hari ini adalah hari ulang tahun gue yang ke-20, ada fans berat gue mau traktir kalian semua makan di sini.
Namanya adalah Damar. Udah sana Bun, pesan sebebas-bebasnya, gratis semuanya buruan. Traktir. Habisin aja, habisin. Gratis, makan. Rin, lo kayaknya udah keterlaluan deh. Hai cocupu, lo liat bunga. Cocupu kayak lo tuh harusnya gak kasih gue bunga. Gak pantas tau gak? Lihat. Damar, lo suka sama Arin ya? Gue itu cuma perhatian. Tapi perhatian lo tuh berlebihan. Lo kasih tau sama lo ya. Kalau lo suka sama Arin, itu artinya lo bakal nanggung resiko yang lebih besar. Ngerti lo? Ayo kita kumpul dulu di sini. Barangannya anak gue. Ketemu sama yang lain yuk. Aduh enggak ah, males gue gak mau sama mereka. Gak jelas juga mau ngapain. Mendingan tuh ya lo ikutin gue ke sana. Kayaknya power-powernya bagus deh. Yuk. Mau ngapain? Ya daripada lo gabung sama mereka juga gak jelas. Yaudah yuk, kita lihat sendiri aja yuk. Oke? Mana dia nama Arin? Rin, ngapain sih kita masuk-masuk ke dalam hutan gini? Udah sih, enjoy aja. Kan tujuan kita datang ke sini juga riset. Nanti kalau kita dicariin gimana? Terus dihukum gimana? Aduh, gak bakal lah, tenang aja. Takut amat. Wah, itu kayak suara macan. Macan, aduh! Sama Arin nih. Rian. Pak. Dari mana aja kamu? Nyusahin kita aja. Mana Arin? Tadi Arin tuh di atas, Pak. Kita dengar suara macan. Suara macan? Terus Arin di mana sekarang? Arin ada di sana, Pak. Yaudah, kita cari dia. Ayo, ayo semua. Ayo. Ayo, Rian. Arin! Di mana, Rin? Arin! Di mana kamu, Arin? Arin! Susah banget nyarinya. Lagian kenapa sih main nyelonong ke hutan tanpa sepengetahuan saya? Kalau terjadi apa-apa sama kalian gimana? Maaf, Pak. Ya udah sekarang ke arah mana? Tadi sih pas saya sama Arin di sini, terus dengar suara macan, saya pergi ke sana, Arin pergi ke sana, Pak. Nenek siapa? Kok aku di sini? Hah?
penghuni hutan ini. Saya menemukan kamu terbaring pingsan di dalam hutan tadi. Aku pingsan. Berarti aku harus balik. Teman-teman aku. Aduh, Bian. Aduh, aku harus balik. Jangan, Nak. Tunggu. Udah gak, Nek. Saya harus balik sekarang. Nak. 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 Tunggu, Nak. 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 Tunggu, Nak. Nak, tunggu, Nak. Nak. Tunggu, Nak. Apa lagi sih, Nek? Ini, Nak. Nenek lihat baju kamu kotor dan basah. Nenek ada kebaya. Kering tapi bersih. Dipakai saja. Kayak gini. Nggak mau. Tahu diri. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kesombongan. Lihat saja akibatnya. Arin. Arin! Saya di sini, Pak. Pak, saya di sini. Arin. Aduh, Arin. Dari mana aja kamu bikin repot kita semua? Saya baik-baik aja kok, Pak. Bapak itu melarang kamu terpisah dari rombongan ini. Karena riset ini harus berjalan lancar, Arin. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya udah sekarang kamu ganti baju. Lihat tuh, baju kamu kotor semua. Ya udah sekarang kita balik ke bis, ya? Ayo. Kenapa gue nekat banget sih datengin rumahnya Arin? Tapi sekarang udah terlanjur di sini. Kamu siapa? Siang, Tante. Selamat siang. Saya temannya Arin. Oh, temannya Arin. Kamu kesini cari Arin. Saya teman kampusnya Arin, Tante. Loh, bukannya Arin sama teman-teman kampusnya sedang pergi ke hutan untuk riset? Iya, memang. Arin sekarang sama teman-teman fakultas kehutanan semuanya lagi ke hutan untuk riset. Tapi saya nggak ikut karena saya beda angkatan, Tante. Oh, jadi kamu itu kakak kelasnya Arin? Iya, Tante. Saya mau kasih ini buat Arin. Saya titip ke Tante boleh? Tentu saja boleh. Ini, Tante. Pasti Arin senang sekali. Terima kasih ya. Iya, Tante. Sama-sama. Harusnya saya yang terima kasih. Saya permisi ya, Tante. Siang. Selamat siang. Sepertinya dia anak yang baik. Sopan lagi. Ya ampun, aku lupa kenapa nggak tanya namanya. Pak Arin pulang. Iya sayang. Ma. Arin, gimana Arin? Riset di hutannya lancar kan? Lancar sih, Ma. Lumayan capek, tapi seru kok. Terus ya, Ma, masa aku dengar suara macan ngaum di hutan? Macan? Terus kamu nggak diapa-apain kan sama macannya? Ada yang sakit nggak sayang?
sayang? Enggak, Ma. Ini aku buktinya baik-baik aja kok, aman. Alhamdulillah. Oh iya, tadi ada titipan buat kamu. Foto aku. Coklat. Tumben Mama kasih aku coklat. Bukan Mama yang beliin, sayang. Terus siapa? Tadi itu ada cowok datang ke rumah, nyariin kamu. Terus titip ini buat kamu. Siapa, Ma? Ciri-ciri gitu? Cowok itu ganteng, sopan sekali. Dia pakai kacamata. Kacamata. Berkacamata. Kalau ciri-cirinya pakai kacamata ya siapa lagi kalau bukan Damar? Kesempatan banget sih tuh cowok. Gue lagi nggak ada di rumah malah dia cari muka sama nyokap gue. Kamu pasti capek ya. Kamu mau istirahat? Yaudah, mandi sana sayang ya. Ya udah connect. Tadi lampunya kedap-kedip ya? Nilainya goyang-goyang. Hah? Apa gue kali ya? Masih ngantuk kali ya? Capek banget sih. Oh. Tidur ya deh. Damar, abis itu coklat yang lo titipin nyokap gue. Lo pikir gue mau ya makan coklat dari lo? Cowok kayak lo, hah? Jangan berisik dong, ini perpustakaan bukan pasar. Iya, Arin. Maaf. Bisa. Gue kasih peringatan keras ya buat lo. Stop ganggu hidup gue dan jangan suka cari simpati ke depan nyokap gue. Aduh, gue heran ya sama lo. Apa jangan-jangan lagi mimpi ya? Mimpi buat dapetin cewek secantik gue. Hah? Mimpi lo, dimakan coklat. Bawa apaan sih ini? Bawa apaan nih? Apaan sih bawa ini? Ini, Rin, lo nggak nyium bau apa? Kagak sih. Bau banget kayak bau ketek gitu. Selamat pagi semuanya. Bau apaan nih? Siapa yang belum mandi nih? Keluar! Aduh. Rin, ikut gue yuk. Pak, saya izin ke toilet dulu ya Pak ya. Iya. Jangan lama-lama ya. Aduh, apaan sih dia? Lepasin deh. Aneh. Arin, lo hari ini lupa pakai deodoran ya? Enak aja, gue lupa. Nggak mungkin lah gue lupa. Sebelum gue pergi kemana-mana tuh gue selalu pakai deodoran sama parfum. Kali. Tapi Rin, ini bau ketek itu asalnya dari badan lo. Coba sini gue cium.
Tuh kan bener Arin, lo tuh bau ketek. Enak aja lu jangan sembarangan nuduh deh. Kok malah gue sih? Ya, mungkin lah gue yang bau. Emang lo gak cium kalau lo tuh bau ketek? Nggak ada tuh bau ketek. Justru gue yang paling wangi kali di kelas. Rin, kayaknya ini ada yang salah deh sama penciuman lo. Mending sekarang kita balik ke kelas terus kita lihat reaksi anak-anak kayak gimana. Ya udah, ayo. Aduh. Arin, kamu yang bikin bau di kelas ini ya? Kita semua ini udah pusing tahu nggak? Enak aja, justru gue yang paling wangi kali di kelas ini. Ya udah begini, ya. Sekarang Arin keluar aja dulu, ya. Ih, banget tega. Makin berkurang kan? Ya udah, sekarang kita belajar aja ya. Bian, kok malam tambah banyak sih yang nuduh gue tuh ketek? Hah? Hindarin gue gitu? Aduh Arin, lo tuh udah gak bisa ngelak lagi kalau lo tuh bau ketek. Ya tapi Bian, masa gue gak bisa cium bau ketek gue sendiri? Kan aneh, gimana gue mau percaya? Iya itu gue juga heran kenapa lo gak bisa cium bau ketek lo sendiri. Tapi hidung gue itu gak pernah bohong. Lapar makannya oh. Ternyata kamu sumber bau ketek ini ya? Hah? Pantesan kantin saya sepi. Keluar nggak dari sini? Keluar! Hah? Iya, saya pergi. Sepi aja. Ya. Bau apaan sih nih? Arin mana? Ini dia, ini tuh bau keteknya Arin. Tuh kampus jadi heboh gara-gara bau keteknya dia. Jangan-jangan tadi bau. Iya, itu dia. Itu bau keteknya Arin, heran gue. Tuh orang kenapa sih tiba-tiba bisa bau ketek kayak gitu? Masa sih si Arin bau ketek? Damar? Lagi ngapain sih lo? Hah? Ikutin gue? Kenapa lo? Kebawaan juga? Enggak. Beneran? Enggak. Arin, tunggu Rin. Kita pulang bareng yuk. Ya boleh deh, lo aja. Oke. Nih, bawa apaan ya? Kamu nyium bau nggak? Enggak ada bau kok, nggak ada bau apaan sih? Udah, ayo. Bawa apaan ya? Rin, kok kamu diem aja? Kenapa? Ya, ini aku lagi bete banget sama anak-anak di kampus. Ini bawa apaan ya? Bau? Bau apa? Gak mungkin lah, mobil aku itu udah pakai pengharum bau tan cemara. Gak mungkin ada bau. Bau tan cemara kok kayak
Kayak bau ketek rasanya. Bau ketek? Ya enggak lah, hidung kamu bermasalah kali. Kalau wangi gini kok nggak ada bau apa-apa, apaan sih bau ketek? Kok makin bau ya? Masa sih? Aku nggak nyium apa-apa kok. Si bau, nggak nyium. Kok aku berhenti? Aduh. Aku mau muntah. Hah? Muntah? Niko, aduh. Niko, kamu tuh kenapa sih kok kayak muntah-muntah gini? Hah? Rin, masa kamu nggak nyium apa? Mobil kamu tuh bau ketek. Enak aja ya, mobil aku tuh nggak bau ketek. Dasar lebay. Ya udah kalau kamu nggak mau masuk lagi, cari taksi. Udah sana. Ketek bau ketek. Terus aku gimana, Rin? Apa tahu? Rin, please dong, Rin. Rin, buka, Rin. Gimana pulangnya? Tuh banyak taksi tuh, coba cari taksi ya. Mau yang wangi kan? Ya tapi taksi kan nggak aman. Rin, kamu tega banget, Rin. Rin, bukain, Rin. Rin, tega banget, Rin. Rin, bukain, Rin. Rin. Ya, tinggalin lagi. Apa jangan-jangan yang bau ketek tuh Arin ya? Mama, masa aku dibilangin bau ketek sih? Aku nggak sedih, Mama. Sayang, kamu sabar ya. Enggak, aku nggak terima aja. Masa aku bau ketek itu udah nggak mungkin banget, Ma. Aku tuh paling wangi. Iya sayang, iya. Kamu itu memang wangi, iya kan? Cuma sekarang beda. Kamu sekarang memang benar-benar bau ketek. Mama, masa aku dibilangin bau ketek juga sama Mama? Aku bau ketek, orang aku nggak cium kok aku bau ketek. Mungkin kamu salah makan sayang. Atau kamu kemarin makan apa gitu yang bisa membuat tubuh kamu jadi bau ketek. Kamu coba ingat-ingat. Atau gini. Mama masak dulu ya. Mama bikinin makanan. Mungkin bisa ngurangin bau ketek kamu ya. Sebentar ya sayang ya. Mama, aku bau ketek apa? Mana? Enak nggak punya badan bau ketek? Gak enak kan? Itulah akibat kesombongan yang harus kamu bayar karena membalas kebaikan dengan keangkuhanmu. Cuma mimpi. Aduh, itu nenek-nenek kok muncul di mimpi gue? Tapi siapa coba? Hah? Oh iya, itu nenek-nenek yang kasih gue kebaya waktu itu, yang bau itu. Aduh, apa sih dia muncul? Hah? Ngomongin karma lagi. Mau ketek lagi. Tapi semua orang pada jauhin gue. Emangnya gue salah apa? Gue salah apa? Nggak semua orang kok ngejauhin lo. Damar, kok ada di mana-mana sih? Heran gue. Enggak. Gue cuma mau ngasih ini. Air mata lo hapus. Gak perlu. Rin, mau nyobain ini ramuan daun sirih, siapa tau manjur. Gak deh, gue gak ragu cobain kayak gituan. Dan kayak gitu, lo coba aja dulu.
Kalau gue tambah kenapa-napa gimana? Nggak akan kenapa-napa. Kan ini cuma daun sirih, gue sendiri yang buat. Wah, hebat lo ya. Lo ngapain di sini gue tanya? Lo jangan sok perhatian sama Arin. Pergi nggak? Pergi. Iya. Pergi. Iya. Arin. Kok kamu nangis? Karena aku tanya sama kamu. Kamu ngapain pakai masker? Kebauan. Enggak. Aku lagi pilek. Iya lagi pilek. Ntar kamu ketularan lagi. Udah deh, kalau aku emang bau kasih tahu aja. Enggak, Rin, serius. Ya udah kalau misalkan kamu nggak keganggu, aku buka nih. Tuh kan, aku buka. Oh ya. Ntar siang kamu ikut aku ya? Mana? Kita ke rumah orang pinter. Namanya Ki Amat. Iya kan obat dari dokter nggak mempan. Tapi kalau kata orang-orang harganya mahal gitu. Bisa sampai 10 jutaan. Tapi aku pasti sembuh gak? Ya bisa dong, kan orang pinter. Kiamat. Ya boleh deh. Kalau sampai 20 juta pun aku rela kok bayar. Yang penting aku bisa sembuh, ya. Itu tuh keren. Orang pintar. Terus. Iya. Kamu pasti bakal sembuh kok. Tenang aja ya. Ada apa? Jadi gini loh Kiamat, saya ada penyakit bau ketek. Tapi saya nggak bisa cium bau ketek saya sendiri. Dan semua orang-orang malah ngejauhin saya. Kok bisa? Apa kamu lahir bau ketek seperti ini? Hakim udah ganteng-ganteng begini. Enggak. Penyakit bau ketek ini muncul pas saya begitu pulang dari hutan, iya ya. Baiklah. Ada seseorang yang benci dan dengki dengan ketenaran kamu. Jadi gimana nih, Ki? Ya, kamu harus mandi dengan air rebusan kembang 7 rupa. Iya, Ki. Ki, kalau itu emang obatnya, saya mau deh mandi kembang 7 rupa. Berapapun harganya saya bayar, yang penting saya sembuh. Bisa saja Ki memberikannya, tapi dengan harga Berapa? 20 juta. 20 juta? Yaudah, siapin, Ki. Nih, Ki. Oh, bau ketek kamu sembuh. Iya, saya pasti sembuh kan, Ki? Ya, pasti sembuh. Makasih ya Ki. Wih, Arin. Iya, halo sayang. Halo, Niko. Niko, kamu tuh gimana sih? Air kembang 7 rupa yang dikasih sama Kiamat itu ternyata nggak mempan. Aku tadi udah coba mandi pakai air itu, terus mama aku bilang apa tau nggak? Bilang katanya aku masih bau ketek. Ya, itu mungkin dia kalau sekali efeknya belum ketahuan. Ya mungkin bahkan bisa seminggu harus dipakai baru ketahuan efeknya. Udah. Aku udah nggak percaya lagi tuh sama obat apa dukun. Pokoknya besoknya Niko, kamu harus temenin aku cari obat ketek yang lebih ampuh lagi, ya? Ya udah kalau gitu. Oke. Siap sayang. Kamu harus mencari dan menemukan baju yang telah kamu buang itu. Setelah baju itu ditemukan, pakailah di depan orang banyak. Maka kutukan itu akan hilang. Jadi ternyata nenek itu
Kenapa? Niko, aku barusan mimpi ketemu nenek itu di hutan. Oh, nenek. Nenek siapa? Kamu masalah sama aku. Kamu bukan nenek aku juga. Iya, pokoknya kamu harus temenin aku balik lagi ke hutan itu ya. Dan kita harus cari baju udah aku buang di hutan, ya? Iya. Ntar kalau libur, kita ke hutan ya. Oke? Iya. Ya, sampai jumpa besok. Ganggu aja sih. Masih ada besok. Udah kangen nih, jangan sekarang teleponnya. Ini tante, saya mau kasih ramuan daun sirih. Ini untuk apa? Itu buat Arin. Maaf, itu buat siapa tahu bisa bantu kesembuhan bau keteknya Arin. Iya. Tante ngerti. Dan Tante ucapkan terima kasih untuk kepedulian kamu ke Arin. Semoga Arin senang menerimanya. Iya, tapi tadi pas di kampus Tante, saya udah kasih itu ke Arin. Arinnya nolak. Maka dari itu saya sekarang coba titipin ke Tante aja. Siapa tahu kalau Tante yang ngomong, Arinnya mau. Oh gitu ya. Biar nanti Tante yang mencoba untuk memaksanya. Tante sendiri juga heran kenapa dia mesti nolak ya. Kan untuk kebaikannya. Makasih lo ya. Iya, sama-sama Tante. Itu kayaknya Arin udah pulang. Aduh, gimana nih? Arin datang. Kalau dia bareng sama Niko, gue bisa habis. Kenapa? Tante, boleh ke kamar mandi? Iya tentu. Iya, ayo. Di bawah tangga ya. Ma, Arin pulang. Halo Tan. Kemana aja kamu? Kok baru pulang? Oh, tadi Arin nunggu Niko pulang kuliah. Soalnya Arin mau minta tolong Niko untuk anterin pergi. Memangnya kamu mau pergi kemana? Tentang hubungan bau ketek sama mimpi aku semalam, Ma. Jadi sekarang aku tahu kalau sekarang aku kena kutukan. Dan aku harus balik lagi ke hutan itu. Maksudnya apa sih? Kutukan? Kutukan apa? Jadi gini Tan, Arin ketemu nenek itu di hutan dan Arin nolak pemberian baju dari nenek itu. Ya jadi kita harus balik lagi ke hutan. Aku harus temenin Arin. Jadi kamu mau pergi berdua sama dia ke hutan? Di tengah hutan cuma berdua, Karin. Itu nggak benar dan Mama nggak akan izinin kamu. Tan, tenang aja kok Tan. Kalau sama Niko, semuanya aman terkendali. Soalnya cuma Niko doang saya pelindungi Arin, yang selalu menjaga Arin. Kapanpun, 24 jam, siap kok. Tenang aja Tan, aman. Ayo ikut Mama. Tan, aku ngajak masuk Tan. Udah, Mama itu pokoknya nggak setuju kalau kamu pergi ke hutan berduaan. Kamu bisa pakai ramuan ini. Ini ramuan daun sirih dan Mama tahu betul daun sirih ini bisa mengurangi bau badan yang berlebih. Jadi kamu nggak perlu lagi ke dukun atau pergi ke hutan sama Niko. Pakai, Kok kayaknya aku pernah lihat obat daun sirih ini deh. Mama dapat dari mana? dari teman kamu. Siapa? Damar. Damar kasih ini. Enggak, aku nggak percaya obat dari dia. Nggak mau. Arin, apa salahnya sih kamu mencoba? Tante, orang ada di sini? Iya, Di mana? ada di kamar mandi. Di kamar mandi. Damar, woi, keluar dong. Damar. Niko, kamu jangan kasar seperti itu. Jangan teriak-teriak di rumah ini. Kalau tetangga pada datang ke sini gimana? Iya Tan, maaf, ceplosan. Mar, Damar, keluar woi, buka. Niko, Iya Tan. Damar. Udah sih, Ma, biarin aja. Damar. Arin. Hai, heran deh gue sama lo. Lo ngapain sih datang ke rumah gue deketin nyokap gue? Mau dapet izin biar bisa deketin gue juga, hah? Arin,
jangan jutek seperti itu. Lagi pula, Damar nggak yang namanya mencari muka ke Mama, enggak kok. Kamu perlu tahu, walaupun Damar seperti itu, tapi Mama lebih suka sikap Damar daripada Niko yang kasar. Ih, Mama kok seleranya gitu sih? Damar cupu gitu. Hah. Arin, oke. Kalau kamu masih memaksa untuk pergi ke hutan, Mama akan izinkan kamu. Tapi bukan pergi berdua dengan Niko. Kalian pergi bertiga dengan Damar. Sama Damar? Iya, sama Damar. Kalian bertiga pergi ke hutan. Kalau kamu nekat berdua ya nggak usah pergi. Dan Mama akan membuat pertandingan buat mereka berdua. Siapa saja yang berhasil menemukan dan membawa baju yang dimaksud oleh Arin, dialah yang akan menjadi calon menantu Mama. Calon menantu? Oke, siapa takut? Maaf, Tante, saya nggak ngerti maksudnya baju apaan ya? Damar, Arin punya pendapat kalau dengan memakai baju yang dia cari, bau badannya akan hilang. Dan baju itu sempat dibuang di hutan. Jadi tugas kalian berdua, siapa dulu yang mendapatkan baju yang sempat dibuang di hutan oleh Arin, itulah yang akan menjadi calon menantu Tante. Bagaimana? Ini aku pulang dulu ya. Oke. Arin, gue pamit ya. Kalau mau pulang ya pulang aja. Ngapain izin-izin, ha? Laki-laki letoy, lo percuma ke hutan. Lo gak akan dapet tuh baju. Tahu yakin banget sih bakal nemuin. Jalannya susah. So ya kan. Arin, ini bukan masalah yakin gak yakin. Yang terpenting itu gue udah mau berusaha dan berjuang supaya bajunya ketemu. Biar bau ketek lo sembuh. Sekarang lo boleh gak suka sama gue, Arin. Tapi ntar kalau yang nemuin bajunya gue, gimana ayo? Lo jangan kepedean. Pergi gak sekarang? Ya emang ini udah mau pulang. Sekarang? Iya. Heran deh. Kamu tenang aja, Rin. Aku gak akan biarin tuh laki-laki letoy temuin baju. Harusnya aku. Aku pulang dulu ya. Ya udah hati-hati ya. Sampai ketemu. Capek banget nih gue. Capek? Lumayan. Arin, sekarang coba kamu ingat-ingat. Kamu kemarin itu buangnya di mana? Jangan so akrab deh lo. Baru juga nyampe. Udah nanya, udah kayak polisi lo. Udah deh, nggak usah ribut. Sekarang tuh nggak penting kalian ribut-ribut. Sekarang yang penting tuh cari tuh baju. Situ aja. Rin, sebelah mana? Kamu masih ingat nggak tempatnya? Mana ya? Hah? Coba ke situ deh. Situ? Iya, ya. Yuk. Udah, awas. Iya. Udah deh, duduk dulu istirahat. Udah ketemu kubu dari tadi. Mikir. Enak aja lo. Mau di sini. Kan gue capek. Bodo amat, capek apa enggak? Niko. Hah? Kayaknya aku inget deh sama tempat ini.
Iya, iya. Ini tempatnya pas aku ketemu nenek-nenek itu kasih aku baju lusuh itu. Weh? Iya, aku ingat banget. Tapi kok bubuknya nggak ada di sekitar sini? Lu yakin? Yakin, cuman yang gue bingung tuh gubuknya nggak ada. Berarti mungkin nggak sih bajunya harus yang ada di sekitar sini? Itu mungkin neneknya bukan nenek biasa tau. Penyihir kali. Apaan sih? Ngeyel deh. Terus gimana lagi nih? Capek banget. Arin, Hah? apa sih? Enggak. Bajunya itu bukan. Itu bajunya! Itu bajunya bener! Bener! Itu? Serius? Iya, itu serius! Itu bajunya! Lu ngapain? Gue duluan. Kamu yang ngeliat duluan gua. Bodoh amat, gua udah di pohon. Kok lu jangan curang dong. Wah, ular. Kenapa sih? Oh. Ih. Pada kabur gara-gara kamu. Aduh. Lu pakai ada ular lagi. Baru ular! Waktu itu aku sempat dengar suara macan tuh nggak di sini. Serius? Lagian kok kamu pakai kabur segala sih? Malu kali sama si Damar. Kalau dia menang dapat bajunya duluan gimana? Aku bukan takut, aku cuma geli. Aduh, terus kalau dia menang gimana? Hah? Gampang. Gini aja, kamu bilang sama mama kamu kalau yang dapetin baju itu aku, bukan Damar. Gimana? Iya, kamu benar juga. Ya udah mendingan sekarang kita balik. Ayo. Cari bajunya lagi deh yuk. Damar, ularnya? Ularnya aman. Udah gua taruh di tempat yang aman. Bajunya? Sayang, akhirnya kamu berhasil dapat baju ini. Aduh, akhirnya wangi lagi. Ih, kamu nggak bawa ketek lagi. Arin, tapi tadi kan yang nemuin bajunya gua, berarti gua yang menang dong. Nggak bisa. Siapa yang ngasih Arin langsung, berarti dia pemenangnya. Gua, bukan lo. Tapi Tapi apa? Walaupun lo yang manja, tetap aja gue bakal bilang ke nyokap gue kalau Niko yang ngambilin. Wah. kok tega sih mereka curang? Kan gua udah berjuang mati-matian. Sakitnya tuh di sini. Nenek masih inget saya kan? Iya, kamu yang membuang kepaya itu bukan? Iya, tapi saya udah nemuin lagi. Nih. Nek, ayo dong bantuin saya biar kutukan saya hilang, ya. Ada syaratnya. Syaratnya? Sampainya kamu di kota, Hah? kamu harus memakai kepaya itu 1 hari penuh. Iya, Nek. Tapi yakin kan aku pasti sembuh? Lihat saja. Iya, makasih ya, Nek ya. Makasih, Nek. Wangi lagi itu kan jadi paling cewek wangi lagi. Makasih, Nek. Iya, Nek. Hati-hati, Nek. Nemu juga. Yaudah ya, kita balik lagi. Yuk. Yuk. Kemana? Aku cepet banget bilangnya. Arin, tunggu. Bro,
Keluar yuk. Kenapa? Keluar. Ngapain? Keluar aja dulu. Ayo. Bentar doang kok. Ayo. Keluar. Buruan. Lo coba cek nih di belakang gua tuh kayak ada ganjel gitu kayak enak banget ya. Ceknya dulu belakang coba lihat, ya. Ada nggak? Nggak ada apa-apa. Ya Allah, alhamdulillah. Terus yang berhasil mengambil baju ini siapa? Niko dong, Mah, Niko. Oh, kamu. Sekarang Damar di mana? Damar mah kabur. Nih ya, pas kita mau ambil baju ini, ada ular di dekatnya kan. Terus kita meminta tolong sama si Damar malah kabur. Untung ada Niko. Arya, kamu yakin? Dengan kamu nanti memakai baju yang diambil Niko ini bisa menghilangkan bau badan kamu? Yakin dong, Ma. Aku yakin banget. Pokoknya ntar kita buktiin ya. Ya sudah, ayo. Masuk. Gimana? Udah wangi? Masih bau? Hah? Niko? Niko? Maaf, Tan. Mama juga lagi nyium, biar tahu bau apa enggak. Gimana, masih bau nggak? Udah nggak bau. Udah kayak biasanya, normal lagi. Serius nih? Serius, wangi malah. Aku udah wangi? Iya. Mama cobain cium ya. Beneran nggak aku udah wangi? Iya sayang. Kamu sudah nggak bau ketek lagi. Bau keteknya udah hilang. Kamu sudah kembali normal. Aku udah wangi! Aku udah wangi tuh kan! Aku udah bilang apa? Niko, kita berhasil! Yes, semangat, Tos! Lihat tuh Syarif. Maksudnya apaan coba pakai baju degil begitu? Iya tuh, pakai baju rapi aja masih bau. Apalagi enggak coba. Gue buktiin ya. Kalau sekarang tuh gue udah wangi. Nih, cium. Udah gak ada bau. Wih, iya bener, udah gak bau. Iya. Ya kan? Alhamdulillah. Akhirnya kampus kita terbebas dari musibah juga. Enak aja musibah sebarang ngomong. Arin. Selamat ya. Udah sembuh itu bau itunya. Iya. Dan sekarang akhirnya lo nerima kan kekalahan lo? Kok kekalahan? Kan gue yang nemuin. Janjinya gimana? Janjinya. Lupa. Arin. Rin. Arin. Curang banget sih Arin sama Niko. Gregetan gue denger cerita lo. Iya. Bian. Lihat deh. Di foto gue bagus kan ya? Di atas pohon. Nih lihat nih ada ularnya nih yang pas gue ngambil kebayanya. Sini. Lu mau ngapain? Ya send ke HP gue lah. Buat? Pakai nanya lagi sih buat apa? Ya buat bukti kalau Niko itu curang. Lo tuh udah punya bukti tapi lo diem aja. Terus gue harus apa? Ya. Damar? Ibu, Bapak,
soal hutang piutang teman saya biar saya aja yang bayar ya. Mau ada bunganya atau apanya biar saya yang bayar, tapi tolong ya teman saya jangan diapa-apain. Saya ini ibunya Damar. Damar, kamu tuh kenapa sih menghindar terus waktu mama? Mama. Jangan di sini. Malu. Bisa aja ya. Bian sebentar ya. Sebentar ya. Ma di sana, Ma ya. Halo, gimana sih semuanya? Nyokapnya Damar. Kok penampilannya kayak orang kaya? Apa jangan-jangan Damar selama ini... Pada ngapain di sini? Mau nguping? Hah? Shh, sana. Damar, kamu itu kenapa sih menghindar terus? Orang-orang mama bilang kalau kamu itu lari sehari temuin mereka. Ya maafin Damar, Mama. Damar, kamu tahu nggak? Mama datang jauh-jauh dari Amerika itu buat apa? Ya buat jodohin kamu. Tapi kenapa sih harus dijodohin? Damar itu maunya cari jodoh sendiri, Mama. Kamu ini kenapa sih? Sudah benar-benar Mama itu cari jodoh kamu yang cantik. Kamu malah cari pilihan sendiri. Biarin. Sekarang itu Damar lagi jatuh cinta. Damar lagi perjuangkan supaya Damar bisa dapetin cinta itu. Enggak. Pokoknya kamu harus jauhi perempuan itu. Kamu harus nurut dan kamu harus kenalan sama orang yang mau Mama jodohin. Mama kok gitu banget sih? Nanti malam Mama tunggu di rumah. Mama. Ada anak Mami nih. Udah kuliah, masih aja sampai nyokap. Biar aja jadi anak Mama. Daripada anak curang. Kok lo nyolot? Lo nggak ada nyolot. Siapa yang curang? Jangan nyolot sama gue. Enggak. Lari sono, lari. Ini dia Tante. Ya Allah. Jadi sebenarnya Akhirnya kamu sekarang jadi cewek terwangi di kampus. Ya iya dong, terus bisa pakai baju bagus lagi, nggak pakai kayak kebaya nggak jelas. Iya dong, ini. cakep kan. Halo Tante. Pergi kamu. Ternyata kamu itu seorang pembohong. Maksudnya apaan ya, Tan? Mama kok ngomong gitu? Nggak perlu berpura-pura. Selama ini kamu sudah membohongi saya. Saya sudah tahu yang sebenarnya dia sudah berhasil mengambil baju ini di hutan. Bukan kamu, tapi Damar. Iya kan? Kenapa? Kamu masih mau ngelak? Kalian berdua tega sekali membohongi Mama. Ari, kenapa kamu mesti berbohong sama Mama? Kamu nggak pernah berbohong sama Mama selama ini, sayang. Tapi semenjak kamu kenal sama Niko, kamu berubah. Dan kamu, Niko, kamu sudah berhasil menghasut Arin sampai dia berani berbohong sama mamanya sendiri. Sekarang kamu boleh pergi. Ayo pergi! Tapi Tan, aku... Sekarang juga kamu pergi. Saya tidak mau melihat kamu di sini. Oh, Bian. Jangan bilang lo yang laporin, ha? Lo kalau mau makan temen tuh pakai sambal sekalian biar kenyang. Dasar ember pecah. Rin, terserah deh lo mau bilang gue kayak apa. Yang pasti gue seneng kalau kebohongan kalian tuh udah kebongkar. Lo tuh harusnya bisa bedain, Rin. Mana yang tulus dan mana yang modus. Udah deh, lo gak usah sok nasihatin gue. Arin? Arin? Arin, ini Mama. Arin, kamu jangan pakai ngambek seperti itu. Sudah tahu kamu yang salah, kenapa pakai acara ngambek sih? Udah deh, Ma, aku capek, aku mau istirahat. Mama ngerti, kamu udah kepingin cepet istirahat karena kamu lagi capek hati. Tapi ingat, malam ini kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kenapa, Ma? Karena kita akan kedatangan tamu dan kita akan menjamu makan malam. Mama harap kamu bisa siap-siap dan dandan yang cantik. Ya udah loh, aku mau istirahat. Bian gimana dong nih? Sekarang Arin pasti benci banget sama gua. Yakin? Ya udah, lu tenang aja ya. Sekarang
keburukannya Niko udah kebongkar. Niko tuh bakal ngelakuin apa aja buat dapetin Arin. Tapi hasilnya apa? Mamanya Arin tuh ilfil sama Niko. Ya lu tenang aja. Ya terus gue mesti apa? Gue tau lo harus ngapain. Lo harus make over diri lo sendiri. What? Buat apaan sih? Ya gini deh. Sekarang mamanya Arin tuh udah respect sama lo. Ya sekarang tinggal Arinnya lah. Ya Arin kan suka sama cowok yang ganteng, keren, wangi lagi. Kalau gue bisa digituin. Nah kan, kalau gini kan keren. Nih nggak usah dikancingin, lepas. Kayak orang mau kecekek loh. Lepas. Keren sih, tapi apa ya? Oh, Nggak bisa ngelihat gua. ya tapi lu lebih ganteng kalau nggak pakai kacamata. Emang ngaruh ya? Kalau berubah lagi lebih jadi apa namanya? Ganteng. Taruhan sama gue ya. Kalau Arin ngeliat penampilan lo sekarang nih, dia pasti bakal kelopak-kelopak. Amin. Amin. Kacamata gua dong. Nyokap gua. Iya, Mama. Beneran bagus pakai baju kayak gini. Ini baru cantik. Aduh, tapi ini nggak enak banget deh. Lagian ngapain sih mah rapi-rapi? Aduh, mah lagian kita tuh mau ketemu siapa sih? Tamunya penting banget ya. Tamunya kali ini tuh spesial. Tamunya adalah sahabat Mama dan Mama sudah lama sekali nggak ketemu. Lagi pula teman Mama ini sudah sangat berjasa. Pernah membantu perusahaan Mama hingga perusahaan Mama itu berkembang sampai seperti ini. Dan sahabat Mama punya rencana anaknya akan dijodohkan dengan anaknya Mama yang cantik ini. Aku dijodohin? Hah? Iya. Aduh Mami, tapi kan aku lagi deket sama Niko. Please sayang, kamu harus bisa ngelupain cowok yang gak jelas itu. Mama mohon, please. Aku sakit kepala tuh ya. Ampun. Iya, kamu sudah datang. Iya, Pi. Bentar lagi turun. Oke? Sekarang kamu siap-siap. Dan tersenyum. Anak mama yang cantik. Ayo sayang. You look beautiful. Jentini. Ya ampun. Lama banget ya kita nggak ketemu. Kangen banget. Kangen banget. Tambah cantik ujung. Tambah cantik loh. Damar? Jadi mereka berdua ini sudah pada kenal. Jadi kamu yang sering kemari pakai kacamata itu? Iya, Tante. Ya ampun, kamu bener-bener tampak beda. Jang, aku tuh seneng banget sama Damar. Dia tuh anaknya sopan. Iyalah Jeng, Damar ini memang anaknya baik sekali. Mudah-mudahan aja ya mereka berdua ini bisa cocok. Amin. Loh kok kalian diem-diem aja? Ayo salaman dong. Ayo sayang. Ayo sayang. Nah gitu.
Aduh, kan ini lucu banget ya. Yuk, kita ngobrol. Yuk. Lu dijodohin sama Damar. Terus ya udahlah, nunggu apa lagi, lu terima aja. Ya pengennya sih gitu. Tapi kan gimana ya? Rin, Damar tuh. Rin, sore ini udah ada acara belum? Belum tahu. Kenapa? Ya, kalau emang belum ada acara, tadinya gue mau ngajakin lo nonton. Mau nggak? Udah, lu ngapain sih? Nggak usah mikir-mikir lagi. Diajakin nonton kok nolak. Ya udah di sana pergi, cepetan. Sorry, kayaknya nggak deh. Gue ada urusan. Ya udah, lo sabar aja ya. Koi nggak tuh? Parah. Wah, sadis lo nih. Ya iyalah, kalau bukan karena dia tuh anak orang kaya, udah gue tinggalin kapan tahu. Bener. Itu jutek, tapi on men. Pang diporotin. Apalagi pas dia bawa ketek. Gue tuh udah gak betah sama baunya. Ini gue tinggalin. Apalagi nih, gue ajak dia ke dukun palsu. Dia ngeluarin duit 20 juta men. Wes, gokil. Gue bagi sama tuh dukun, menang banyak gue. Lo kenapa nih? Apaan sih? Niko, Harin, kamu di sini? Oh, kamu udah kangen ya sama aku ya? kamu so baik deh. Tega lo ya? Ternyata lu cuma manfaatin gua doang, ha? Enggak, serius enggak. Bohong, tadi bohong. Dasar cowok nggak tau malu. Rin, dengerin aku dulu, Rin. Harin. Damar, kok masih di sini? Rin? Iya. Barusan Diannya pulang. Rin? Lo nggak apa-apa? Gak apa-apa kok. Oke, Damar. Sorry ya, gue sempet nolak ajakan lo tadi. Gak masalah. Nanti gue cuma ngajak, bukan maksa. Dan sekarang gue tahu siapa sebenarnya cinta sejati gue. Siapa emang? Ya sebelah gue lah. Sebelah lo siapa? Ya sebelah gue. Ya Allah. Mar, lu bener-bener jadi kesempatan dalam kesempitan ya? Apalagi? Oh, Nah, cowok munafik, ngapain lu datang-datang, ha? Rin, terserah ya. Kamu bilang aku apa? Tapi aku harus hajar nih cowok. Apa-apaan? Berani, berani. Berani? Gila! Tuh, rasain tuh. Bodyguardnya tuh hajar nih. Ma, tolongin, Ma! Ma! Ayo belum kawin, Ma! Hajar tuh, hajar. jangan, kasihan. Ih, udah sih biarin aja. Habis sih sok pahlawan, sok jagoan. Rin, yang barusan apa ya? Yang mana nih? Itu yang sebelah-sebelah. Sebelah cinta sejati maksudnya.
udah bilang kamu.